Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luka Tustiwa. Saya agen. Sebelumnya makasih banget udah nyediain waktunya buat saya sama-sama sharing tentang emas EOA Gold buat teman-teman di sini. Saya di sini mau menjelaskan tentang apa sih emas EOA Gold ini. Kan udah lama saya ikut apa yang posting tentang EOA Gold. Nah, hari ini saya mau coba buat sharing enak aja gitu. Jadi kalau misalnya mau ada pertanyaan tentang EOA boleh ditanyakan. Nah, untuk hari ini saya mau sharing tentang manfaat emas itu apa aja. Kabarnya sehat semua kan ya? Alhamdulillah sehat. Kita mulai ya untuk sharingnya. Nah, ini saya mau mempresentasikan tentang manfaat emas. Manfaat emas itu apa aja? Nah, di sini apa sih manfaat emas murni dan logam mulia itu apa aja? Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat gitu kan. Jadi konsumen itu dia sering ngalamin kerugian dalam berproses pinjam meminjam juga. Terus sulit mengumpulkan mengatur kebutuhan masa depan, tidak memiliki warisan yang berharga dan bermanfaat untuk anak keturunan, kemudian mendapatkan kerugian ketika terjadi perselisihan dalam bisnis, rumah tangga, dan lain sebagainya terkait finansial, kemudian kesulitan mendapatkan uang ketika bepergian ke luar negeri dan dirugikan karena kurs yang berbeda, kemudian hilangnya keberkahan hidup karena riba, dana wakaf yang mengendap menjadi kehilangan daya belinya. Terus yang terakhir adalah tabungan emas konsumen hanya menjadi simpanan dan belum produktif. Nah, ini manfaat emas dalam kehidupan finansial kita. Kalau untuk saya, kan saya sebagai agen. Nah, kalau saya bisa menabung, saya bisa memasarkan. Nah, untuk yang teman bisa untuk menabung seperti itu. Nah, di sini ada 14 manfaat. Nanti kita hanya menjelaskan untuk beberapa. Di sini ada safe haven, kemudian ada harga cenderung naik. Jadi kalau emas memang kalau untuk disimpan sebulan 2 bulan ya memang gak kerasa, minimal setahun. Jadi ada peningkatannya sehingga nggak kena inflasi kan, nih ada zero inflasi. Kalau inflasi itu kan setiap ya ibaratnya 100.000 tuh dapat belanja banyak. Kalau untuk semakin ke depan 100.000 semakin sedikit gitu. Beda sama emas kan. Jadi emas itu bisa mempertahankan nilainya. Terus emas itu juga tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, multiple use, terjauh dari riba, hukum perdata emas, bisa diwariskan juga, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, keberkahan emas, wakaf produktif, sama universal currency. Nah, terus ini pinjaman adil dan cerdas. Jadi kalau di emas itu yang wajib itu kan kita kalau minjem kan wajib dikembaliin. Nah, kalau misalnya di EOA Gold itu menyarankan kalau misalnya mau pinjem jangka panjang mendingnya pakai emas. Karena apa? Karena kalau pakai emas tuh misalnya kayak gini, biasanya kan kita contohin di sini ya. Ini temannya ibu ini kan di 2005 dia pinjem 4 juta, dia kasih emas kan. Emasnya 20 gram 4 juta. Terus dia kembalinya tahun 2020. Nah, 20 gram yang ini kan jadi 20 juta. Tapi kalau misalnya kita kasih pinjam uang, dia kasih 4 juta, dibalikinnya selama 2020 kan 4 jutanya ini di tahun 2020 udah gak ada artinya gitu, karena inflasinya semakin tinggi. Jadi kalau misalnya emang mau pinjam jangka panjang, ya biar gak sama-sama rugi, biar sama-sama enak, dikasih emas aja gitu. Kalau untuk pada EOA Gold revolusinya seperti itu. Nah, jadi kalau dikasih 4 juta kan gak ada. Nah, kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Agar nilai harta yang meminjamkan itu terjaga. Ya tadi saya bilang, jadi si ibu mertuanya itu
tetap mendapatkan harga di 4 juta di 20 gramnya itu gitu. Nah seperti contohnya kan tahun 2005 4 juta itu sama aja 1212 kg untuk beli beras. Kalau untuk di 2020 4 juta cuma dapat 470 kilo, jadi memang harganya menurun karena inflasi itu. Kemudian apakah merugikan bagi peminjam? Justru jika pakai uang fiat itu menzolimi orang yang baik sudah meminjamkan karena nilainya turun gitu kalau bagi si peminjamnya. Terus ini, apakah riba pinjaman 4 juta di tahun 2005 menjadi 20 juta? Tidak, karena pinjaman emas 20 gram dikembalikan juga tetap 20 gram, nggak ada tambahan-tambahan lainnya. Kesimpulannya, memberikan bantuan pinjaman ke orang lain itu maka memberikan dalam bentuk emas, maka aset kita akan tetap terjaga buat peminjamnya, seperti itu. Kemudian juga ada mengontrol sifat konsumtif juga. Jadi ketika udah kena emas, misalnya udah nyoba nih 0,1, terus kalau mau jajan daripada beli ini seharga sini, aku ngumpulin deh sebagian, isinya langsung 0,1, nanti dikumpulin 5 tahun ke depan juga jadi beberapa gram kayak gitu. Jadi lebih mengontrol sifat konsumtifnya. Nah kayak lifestyle-nya hidup kan, kita milih tas, HP atau sepatu, kemudian tumpukan barang. Kalau misalnya kita ngumpulin pakai emas kayak gitu kan, kita di Agustus ini udah punya 18 gram, jadi kalau udah kenal nyoba aja sedikit udah kita udah oh iya mending ini deh, bisa lebih mengontrol seperti itu. Kalau kesimpulannya itu lebih baik menjadi kaya daripada hanya terlihat kaya. Terus kebutuhan hidup, nah ini kita beli yang mana nih juga masih dalam mengontrol sifat konsumtifnya. Jadi kita kalau udah kenal emas sudah ya terbiasa lah kalau misalnya kita itu bakal nyisihin buat beli emas. Nih, orang akan merasa rugi ketika ingin beli ini itu tanpa tujuan yang jelas karena kesadaran ekonominya langsung menghitung kesimpanan emasnya. Kemudian bisa diwariskan. Ini perspektif konsumen sama perspektif agen. Nah, terus ada warisan emas, warisan uang. Jadi kita lihat di sini. Nah, misalnya kita kan punya 50 gram di 2007. Nah, di 2010 ini kita butuh uang 16 juta. 16 juta. Nah, kan di 50 gram di tahun 2010 udah 20 juta. Nah, kita bisa digadein di Ewakot yang syariah. Nanti kita bisa membiayain ini. Kita kan sambil nyicilin emas kita masih utuh, tapi kita bisa membiayakan semuanya. Jadi semakin tahu kita punya tabungan emas tuh sebenarnya kita malah bisa ngunasin ini semua gitu. Jadi kan karena kan emas kan makin sana kan makin tinggi nilainya. Bahkan kalau misalnya di tahun 2020 kita punya 50 gram di 2007 udah senilai 50 juta. Kita bisa gadein di sini, kita bisa ngambil di daftar haji kayak gitu. Jadi emas kita nggak hilang, tapi uang kita bertambah terus seperti itu. Nah, kalau ini juga perhitungannya. Jadi semakin ke sana sebenarnya malah kalau kita nabung emas, kalau kita butuh haji atau apa malah semakin sedikit kadar gramnya. Nah kayak ini contoh aja. Ini contoh harga kambing. Kayak rata-rata kenaikan 50% per 10 tahun. Kalau tahun 2020 kan harga kambingnya udah 2 juta, setara sama 0,47 dinar. Jadi semakin sedikit kan kesininya. 2000 nih 2012 malah semakin sedikit nilainya. Kalau misalnya nabung emas sebenarnya kita semakin cepat terwujudnya kayak gitu. Terus apa jadinya jika mewariskan emas dalam ilmunya kepada keturunan Anda? Misalnya kalau kita udah tahu ilmu emas sama ilmunya, kita di sini kita ini aku udah punya anak, terus kita kasih emas, sudah kita kasih ilmunya juga, dia nurunin. Nah sampai anak cucu kita juga bakal nambah terus. Jadi kita punya 50 gram, terus anak itu kita udah beliin emas, bakal nambah emasnya plus ilmunya, bakal nambah lagi ke cucunya. Jadi malah semakin kaya kesananya, semakin bisa sejahtera juga gitu kan. Nah untuk kambing juga kalau disetarain, kita 25, si anak 125, sama si cucu bahkan bisa punya 375 ekor kambing juga gitu, malah semakin banyak. Tapi kalau misalnya kita ngasih uang ke anak kita, misal kita ngasih warisan 50 juta, nah di anak ini tetap uang 50 juta juga nggak bakal bisa nambah. Bahkan di sini 50%-nya itu keduanya cuma setara 16 ekor, kita di sini cuma kayak setara 25, malah semakin sedikit yang kita wariskan gitu. Nah kalau cucu malah habis, jadi udah enggak kalau misalnya emang mewariskan dalam bentuk emas karena bisa mempertahankan nilainya gitu. Kesimpulannya, mewariskan uang kepada keturunan Anda sama dengan mewariskan kelemahan kepada generasi selanjutnya. Mewariskan emas beserta ilmunya, maka Anda sedang mempersiapkan generasi kuat sepeninggalan Anda kayak gitu.
bisnisnya. Terus hukum perdata, jadi emas itu siapa yang pemiliknya ya dia ini, kalau apa dia siapa yang punya emas dia pemiliknya gitu. Jadi kalau besok misalnya ada entah misalnya ya perebutan atau apa ya nggak bisa, itu haknya siapa, emas tuh nggak bakal bisa direbutkan, siapa yang pemilik dia yang punya gitu. Itu hukum perdatanya. Kemudian manfaat yang lainnya, universal currency itu emas bisa ditransaksikan dimanapun di seluruh dunia dengan harga yang sama karena emas itu tetaplah emas kayak gitu. Jadi membawa uang versus membawa emas ke luar negeri ini ya ada contohnya, misalnya kurs 1 won itu 12 rupiah Desember 2019, rencana mau tukarnya 3,5 juta cuma dapat sekian 290 won. Kalau kita misalnya bawa emas ke sana kan emas diterima di mana-mana, tapi kita dibawa ke Korea kita malah dapatnya senilai 3,5, kita malah dapatnya 500.000 won karena di sana nilai kita nggak turun. Kalau bawa uang kan nilai kita tergantung negaranya kayak gitu, bisa jadi kelebihannya bisa 2 kali kurs dari nilai tukar. Ini contohnya, jadi ini apa El-Adab diterima di Madinah. Nah, kita lihat di sini. Jadi tetap emas itu bakal kemana-mana. Jadi emas ini contohnya aja. Jadi kesimpulannya itu, jadi emas adalah komoditi yang universal sehingga jika berpergian bahwa emas itu bisa jadi uang kayak gitu, terus dimanapun tanpa dirugikan oleh selisih nilai tukar suatu negara. Itu alasannya juga. Kemudian keberkahan emas itu pertama sunnah Rasul, tidak ada riba, kalau ada riba bertambah, dijamin Allah keuntungannya. Kemudian ini untuk hadis-hadisnya. Nah, untuk manfaat emasnya itu di sini. Jadi ini yang tadi saya sempat jelaskan, misalnya kita masuk ke emas, kita gadaikan di awal klub syariah, kita dapat uang, kita bisa ke motor. Nanti sampai kita cicil emasnya nggak bakal hilang, uangnya tetap terjaga kayak gitu. Nah, jika sudah menyimpan emas, maka seiring waktu akan bertambah. Itu fakta. Jadi kalau misalnya kita udah nyoba 0,1 akan bakal ketagihan nambah-nambah lagi. Itu kayak udah penyakit umum gitu. Terus juga dijamin Allah keuntungannya. Pertama ada zakatnya. Untuk kepemilikan emas itu menandakan Allah sudah mempersiapkan emas itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Zakat emas ketika mencapai nisab 85 gram senilai 2,5%. Jadi memang di dalam Al-Quran sudah ada zakat emasnya. Kesimpulannya, dengan menabung emas maka Anda akan merasakan keberkahan emas karena ini merupakan sunnah Rasul. Terhindar dari riba dan tabungan emas Anda akan bertambah secara terus-menerus kayak gitu. Terus ini juga Ewa Club juga sudah ada wakaf produktifnya. Jadi kalau misal punya Ewa Club terus kita mau dimasukin ke wakaf, jadi setiap kepingan kita sudah termasuk wakaf produktif seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100 juta, kita masukkan ke badan sini, terus kemudian dikelola, maka uang kita akan terus naik. Jadi aset emasnya naik, modal naik, bisnis bermunculan, ada keberkahan, aset terlindungi dari inflasi. Ini contohnya, ini dari wakaf-wakaf produktif LA, salah satunya ada tambah udangnya. Jadi di sini ada tambah udangnya. Yang nyata untuk umat, pada inilah hasil wakaf dari penjualan Ewa Club. Ini adalah salah satu divisi dari Kampung Agro. Kampung Agro ini nanti akan ada, selain ada tambak, kita juga ada kambing, ada domba, ada sapi, ada unggas gitu ya. Ini akan kita mulai dari pertanian dan kelautan. Nah, jadi ini memang semuanya diwakafkan di sini. Nanti pas lagi panen, saya undang Anda semua buat barang-barang sini, oke? Makan udang di sini, bakar udang di sini, dan juga beli udang di sini. Itu apa? Nah, itu salah satu ininya. Kemudian kita juga masuk di menara MUI juga untuk hasil wakafnya. Selalu lanjut aja ya.
Jadi di sini nanti di MUI itu ada menara emasnya, itu sumbangan dari Ewa Agro. bangun menara ini berikut masjid. Nah, doakan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kami memiliki sebuah visi, tapi bukan cuma menyelamatkan aset-aset umat ya dalam bentuk emas, tapi visi kami adalah ingin mengembalikan kejayaan Islam. Nah, terus jadi kesimpulannya, berwakaf dalam bentuk emas menjadikan aset emasnya naik, bisnis-bisnis bermunculan, ada keberkahan, sama aset terlindungi dari inflasi. Kemudian di sini jadi kita ada aset produktif juga. Yang pertama ada syirka. Di syirka itu kayak nanam saham, kita ikut ke bantu usaha-usaha muslim juga. Jadi hitungannya perlembarannya kita pakai emas gitu. Jadi kalau kita punya emas ya bisa kita bantuin. Jadi kita nyimpan emas tapi kita bisa bantu muslim juga. Insya Allah dari hasil sahamnya itu kita juga bisa bertambah emasnya seperti itu. Nah, ini kesimpulannya, dengan punya emas Ewa Gold, aset tidak hanya terjaga dari inflasi, bahkan bisa berkembang nilainya dengan mengikuti program Bersyirkah dan Grow You Gold. Kemudian ini sudah ada yang ditanyakan, saya selesai presentasi, semoga ada yang bertanya. Saya mau tanya, Iya. kalau misalnya ini saya punya uang cuman berapa ratus ribu, terus saya bisa langsung setor ke Mbak Lulu dengan gramasi terkecil, atau saya bisa nabung dulu biar terkumpul banyak gitu. Nah, gramasinya itu juga berapa aja? Kalau saya sih lebih ke kalau misalnya ada uang seberapa itu langsung dijadiin emas dulu gitu, karena kalau misalnya dikumpul pakai uang aku udah 100.000 tapi nanti aja nunggu, takutnya malah nggak nyampe kayak gitu. Jadi kalau aku mendingnya, karena kan di Ewa Gold itu kan ada sistem yang beli 0,1 nanti dikumpul, nanti ditukar ke 1 gram kapanpun tuh bisa gratis gitu. Jadi misalnya punya uang 100 ya udah beli 0,1 aja gitu. Terus untuk gramasinya kita sekarang baru ada 0,1, 0,2, 0,5, 1 gram, 2 gram, sama 5 gram. Next ini sebentar lagi mau muncul yang 10 gram seperti itu. Jadi ya kalau aku sih misalnya ada uang langsung ke bentuk emas aja gitu, karena kalau uang nanti gatel bisa kejadian yang lain gitu. Jadi lebih menguntungkan beli yang kecil-kecil atau sekalian yang besar? Kalau misalnya kita punya penghasilan yang besar mungkin langsung ke besar ya kan, tapi kalau misalnya kita nurutin mau nunggu uang besar itu nggak nyampe takutnya harganya naik turun. Nah, kecuali kita bisa udah punya target, aku pasti setiap bulan dapat uang sekian, nanti pasti dulu aku mending nunggu sebulan. Tapi kalau misalnya emang ada rezeki, saya sih mending langsung dibeliin gitu. Jadi kalau nunggu besar nanti nggak kecapean, mending dari yang kecil seperti itu. Nah, ya, ada lagi. Oh, saya mau tanya lagi. Kan itu harga emas itu kan naik turun ya. Kita bisa nggak nih nentuin, oh ini bentar lagi kayaknya turun, aku beli besok aja waktu turun gitu. Kalau misalnya kita nentuin sih nggak bisa, karena kan itu kita ikut harga dunia juga, jadi nanti dipengaruhi sama dolar juga, sama geopolitiknya dunia juga. Jadi kalau misalnya saya sih melihatnya biasanya saya pakai aplikasi juga, kan ada Gold Price juga, jadi bisa melihat grafiknya seperti itu. Kalau nggak nanti patokannya sama harga emas dunia, sama nggak yang punya milik negara juga bisa seperti itu. Jadi ya itu kadang sehari aja kita bisa berubah harganya kayak gitu. Jadi mending kita di jam-jam tertentu bisa jam 12 atau jam 3 kita belinya di situ, karena kemarin pernah satu hari itu 2 harga kayak gitu. Jadi terserah dari dunianya kayak gitu, itu uniknya emas gitu. Ada lagi ya, semoga presentasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga ada gambaran tentang Ewa Gold dan tentang tabungan emasnya. Semoga rezekinya diberikan kelancaran, keberkahan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.